Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena film yang bakal kita bahas kali ini nggak kalah menegangkan dari film-film sebelumnya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Antidote yang dirilis pada Mei 2021. Kalian pernah nggak ngebayangin kalau suatu hari kalian dilarikan ke sebuah rumah sakit karena penyakit serius dan tiba-tiba ketika kalian terbangun, tempat tersebut masih terlihat seperti rumah sakit namun ternyata lebih buruk dari yang kita duga. Kebanyakan pasien yang berada di sana adalah pasien-pasien yang berasal dari rumah sakit yang berbeda sebelumnya yang merupakan pasien kritis dan dijadikan kelinci percobaan. Antidote sendiri bisa diartikan sebagai penawar racun. Bakalan banyak hal baru dan mengejutkan yang akan kalian temui di film ini. Penasaran dengan akhir filmnya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya ada seseorang yang mati bunuh diri. Lalu kita berpindah kepada tokoh utama kita. Wanita ini adalah Sherin. Dia tiba-tiba terbangun karena merasakan sakit yang sangat hebat di perutnya. Buru-buru suaminya membawa Sherin untuk diperiksa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Sherin mengalami radang usus buntu akut dan harus dilakukan operasi darurat. Operasinya bakal berlangsung lama, namun suami dan anaknya tetap kekeh untuk menunggu sampai operasi selesai. Sherin pun dipersiapkan untuk operasi dan lalu obat bius yang diberikan kepadanya mulai bekerja. Beberapa waktu berlalu, Sherin pun kembali membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan. Namun yang bedanya, Sherin menemukan kalau lengannya sudah dipasang borgol ke tempat tidur. Lalu tiba-tiba datanglah seorang dokter, dia bernama Helen Bach. Dokter ini terlihat baik dan ramah. Dia pun mengambil hatinya Sherin dengan memperlihatkan kalau dia bakal membuka borgol di lengannya Sherin. Sherin bertanya-tanya di mana dia sekarang berada, namun dokter itu tidak menjawabnya. Dokter itu hanya menyuruh Sherin untuk beristirahat. Dia hanya mengatakan kalau Sherin sempat mengalami komplikasi. Dokter itu akan pergi sebentar untuk mengambil obat. Lalu ketika dokter itu pergi, Sherin memeriksa luka di perutnya. Bekas operasi ternyata sudah tidak terlihat. Sherin pergi melihat ke depan pintunya dan dia melihat ada perawat yang berjalan membawa benda-benda tajam. Sherin tentunya terkejut, lalu tiba-tiba dia melihat Dr. Helen Bach sudah kembali ke kamarnya membawa obat. Sherin menanyakan sudah berapa lama dia berada di rumah sakit ini. Dokter itu tetap tidak menjawab sudah berapa lama. Sherin sangat begitu ingin bertemu kembali dengan keluarganya dan dia juga tidak ingin meminum obat tersebut. Lalu Sherin pun memutuskan untuk pergi kabur keluar dari kamarnya. Sherin bertemu dengan salah seorang perawat dan memohon agar dia dipinjamkan sebuah HP atau telepon untuk menghubungi keluarganya. Namun perawat ini sepertinya menghalang-halangi dan menyuruh Sherin untuk kembali istirahat ke kamar. Dia lalu kembali bertemu dengan perawat yang lain dan dia pun malah seolah-olah dikepung oleh kedua perawat tersebut. Sherin lalu pergi ke salah satu kamar pasien lain dan bertanya di mana pintu keluar. Mungkin Sherin adalah orang baru di sini. Itu membuat Sherin terkejut, berarti tidak hanya dia seorang yang menjadi pasien di rumah sakit ini. Sherin yang sudah kembali tersadar di kamarnya, dia pun mengatakan kalau suaminya bakal mencari di mana posisinya sekarang berada dan dia pun juga bakal melaporkan ke polisi. Dr. Helen Bach malah menjawab kalau tidak ada seorang pun yang nantinya bakal mencari Sherin. Apakah sebenarnya kematian mereka sudah dipalsukan dan membuat mereka menjadi kelinci percobaan? Sherin yang tetap saja menangis di kamarnya, lalu dia pun mendengar suara pasien yang menangis di luar sana. Ternyata itu adalah pasien yang kembali dibawa oleh perawat ke kamarnya. Pasien tersebut matanya sudah dicongkel. Lalu kita dibuat bertanya-tanya, apakah mungkin pasien-pasien yang berada di sini organ-organnya bakal digunakan untuk didonorkan? Contohnya saja mata bapak yang tadi. Lalu tiba-tiba Sherin mendengar suara-suara dari kamar sebelah. Dia pun mengetuk-ngetuk temboknya. Lalu pasien kamar sebelah tersebut memberikan secari kertas lewat lubang yang sudah dia kikis, sehingga Sherin menemukan kertas tersebut. Yang mengirimkan kertas itu bernama Everett. Dengan menggunakan pensil yang diberikan oleh pasien kamar sebelah, Sherin pun menanyakan rumah sakit macam apa ini. Sherin lalu mendapatkan balasan pesan dari kertas tersebut yang mengatakan kalau ini bukanlah rumah sakit. Sherin yang mendengar teriakan dari pasien kamar sebelah ketakutan ketika dia sepertinya ketahuan oleh para perawat setempat. Itu juga membuat Sherin ketakutan. Dia pun malah teringat dengan kenangan di masa lalunya, yaitu ketika dia masih bersama suaminya. Lelaki ini bernama Ethos. Lalu tiba-tiba datanglah kembali Dr. Helen Bach yang menanyakan keadaannya Sherin.
Dia ingin mengetahui masa lalunya Sherin, juga tentang apa penyesalan yang sudah dilakukan oleh Sherin sebelumnya. Sherin lalu teringat dengan seseorang laki-laki yang merupakan mantan pacarnya sebelum dia menikah. Daripada dia diinterogasi seperti itu, Sherin lebih memilih untuk diberitahu di mana dia sekarang berada. Sherin pun bahkan ketahuan kalau dia sudah surat menyurat dengan pasien kamar sebelah, namun Dr. Hallenbach tidak marah kepada Sherin. Dokter ini meminta Sherin untuk kooperatif dalam perawatannya, namun Sherin tetap saja mengatakan dia hanya ingin pulang. Dengan sikap Sherin seperti ini, Dr. Hallenbach memutuskan kalau Sherin itu belum siap untuk dipulangkan. Dokter ini malah membawa Sherin ke sebuah ruangan di mana nantinya Sherin bakal bertemu dengan pasien-pasien lainnya. Wanita yang sudah tidak berambut ini bernama Cassandra, dan lelaki yang ini adalah laki-laki pasien yang pertama kali bertemu dengan Sherin. Dan ini adalah pasien yang gila namun juga sudah melakukan tindakan kriminal. Dan lelaki ini bernama Everett, dialah yang sudah kirim-kiriman pesan bersama Sherin melewati lubang antar kamar mereka. Sherin mendengar semalam kalau pasien yang berada di sebelah kamarnya itu berteriak-teriak diseret oleh perawat yang berada di sana. Itu karena dia ketahuan mengirimkan surat kepada seseorang di kamar sebelahnya, yaitu Sherin. Ternyata semalam Everett itu lagi dihukum dan dipotong lidahnya. Namun pada kenyataannya di hari ini Everett masih bisa berbicara. Itu berarti dia masih memiliki lidah. Dikiranya Everett itu berbohong. Dari sinilah Sherin mempelajari kalau di mana mereka berada sekarang ini bukanlah sebuah rumah sakit beneran, melainkan ini adalah sebuah fasilitas eksperimen di mana menjadikan mereka semua kelinci percobaan. Bahkan Cassandra pun sudah dicobakan kepada dirinya, dia dibakar hidup-hidup namun dia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Jadi mereka semuanya diberikan obat khusus yang membuat seluruh anggota tubuh mereka kembali utuh seperti semula. Everett ternyata aslinya dia adalah seorang pengacara. Sherin pun menanyakan kepada Everett apakah mereka yang dikurung di fasilitas ini bisa menuntut secara hukum. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan mereka tidak bisa menghubungi dunia luar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara sirene yang merupakan istilahnya itu adalah indeks, di mana salah satu pasien bakal dipilih untuk diuji coba. Sherin lalu teringat kembali dengan masa lalunya ketika dia sedang jogging dan melihat sesuatu. Sherin melihat dengan jelas dari pintu kamarnya, dia melihat ada pasien lain yang dibawa secara paksa oleh perawat-perawat yang berada di sana untuk dilakukan uji coba. Pintu dari kamar-kamar pasien di sana tidak dikunci, jadi bisa saja mereka pergi ke kamar-kamar lain, namun mereka tetap dilarang untuk berkeliaran sembarangan. Sherin pun lalu dikunjungi oleh Everett dan terjadilah pembicaraan di antara mereka. Mereka tidak akan bisa mencari jalan keluar. Mereka pun tidak akan bisa dihubungi oleh keluarga. Mereka hanya bisa berusaha untuk tidak mencolok dan mempelajari rutinitas. Berkemungkinan mereka nantinya bakal dikeluarkan setelah 3 bulan. Lalu mereka pun melihat pasien yang tadinya dibawa paksa oleh beberapa orang perawat, yaitu pria yang pertama kali dilihat oleh Sherin. Sherin yang penasaran, dia pun lalu pergi menghampiri kamar pasien yang baru saja disiksa tersebut. Ternyata di sana juga ada Dr. Hallenbach yang memberikan serum penyembuh. Itu tadi ya yang disebut dengan antidote atau obat penawar. Ternyata pasien ini baru saja dikebiri. Sherin masih saja belum mendapatkan jawabannya. Dia pun lalu berbicara kepada Everett dan mengajaknya untuk kabur. Sherin juga pergi ke lorong-lorong lain. Dia melihat pasien-pasien lainnya dalam keadaan yang tidak waras. Tanpa dia sengaja, Sherin pun lalu malah bertemu kembali dengan Dr. Hallenbach yang melihat Sherin berkeliaran. Lalu dokter tersebut membawa Sherin ke ruangannya. Beliau pun lalu memperlihatkan sebuah foto yang membuat Sherin terkejut. Bagaimana mungkin dokter ini memiliki sebuah foto yang sebenarnya itu adalah masa lalu yang ditutup rapat oleh Sherin. Foto tersebut adalah foto seorang pria yang sudah gantung diri yang kalian lihat di scene awal di film ini. Sherin pun memberikan syarat kalau dia akan mengatakan apa yang dia ketahui tentang foto tersebut. Dengan syarat dia harus bisa diberikan kesempatan untuk menelpon keluarganya. Sherin pun lalu menceritakan kalau lelaki yang gantung diri di dalam foto tersebut bernama Nico yang merupakan mantan pacarnya. Sampailah Nico memutuskan untuk gantung diri, dan scene yang kalian lihat ketika Sherin lagi jogging, dia pun berhenti di suatu tempat, ternyata itu adalah makamnya Nico. Lalu Sherin pun meminta haknya, yaitu menggunakan telepon. Ternyata telepon yang berada di ruangan tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Terjadilah perdebatan di antara mereka karena Sherin merasa ditipu, dan Dr. Hallenbach mengatakan kalau mereka tidaklah dalam posisi tawar-menawar, yang berarti pada poin ini Sherin belum siap untuk dibantu.
Dan Sherin pun akhirnya kembali teringat dengan masa lalu, kalau sebenarnya yang Sherin ketahui tidak hanya soal kematian Nico saja. Dia juga tahu kalau mantan pacarnya itu dulu adalah seorang pengedar narkoba. Sherin mengintip dari pintu kamarnya dan dia melihat seorang petugas. Dia pun lalu mengikuti petugas tersebut, lalu sampai di ujung di bilik-bilik yang lain, dia pun melihat sebuah pintu yang terlihat tulisannya itu menuju lobi utama. Namun ketika Sherin membuka pintu tersebut, dia pun kembali dihadapkan dengan situasi yang terlihat mirip dengan di mana dia berada sebelumnya. Ya benar, seluruh lorong-lorong di rumah sakit tersebut benar-benar terlihat sama. Itu membuat rumah sakit ini seolah-olah seperti labirin yang membuat siapapun yang berada di sana akan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Sherin pun dikejutkan dengan melihat sosok mantan pacarnya yaitu Nico yang padahal sudah mati 10 tahun yang lalu. Sherin pun lalu pergi menuju ke sana melihat kamarnya Nico. Sherin pun dikejutkan dengan melihat sebuah piano yang mana di atasnya terdapat sebuah kaitan yang mana sebenarnya kaitan tersebut terbuat dari dawai piano yang sangat kuat yang sudah digunakan oleh mantan pacarnya untuk gantung diri. Sherin yang ketahuan berkeliaran sembarangan, dia pun dipergoki oleh beberapa orang perawat. Lalu Sherin pun diamankan ke sebuah ruangan di mana sepertinya dia bakal dioperasi. Enggak taunya kakinya Sherin malah dipotong. Setelahnya Sherin kembali ke kamarnya dan terlihatlah Dr. Hallenbach lagi merawat lukanya Sherin. Sherin juga diberikan serum antidot yaitu obat penawar yang bisa membuat lukanya cepat pulih meskipun kakinya sudah benar-benar dipotong sampai putus. Begitulah cara kerja di fasilitas ini. Semua pasien disiksa, namun akhirnya mereka pun diobati kembali dengan menggunakan antidot atau obat penawar yang bisa kalian lihat ini. Hal itu tidak hanya dialami oleh Sherin, juga dialami oleh pasien-pasien yang sudah kalian lihat sebelumnya. Seperti ada teman-temannya yang lain yang dikebiri, yang lidahnya dipotong, dan juga ada yang dibakar hidup-hidup. Dr. Hallenbach tetap bersikeras kalau dia adalah sebagai dokter di sini membantu pasien-pasien untuk memperbaiki mental mereka, untuk meredakan penderitaan masa lalu para pasien seperti Sherin. Namun Sherin tetap tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh dokter ini. Sherin lalu teringat dengan masa lalunya ketika mantan pacarnya Nico bunuh diri. Sherin lalu ditanyai beberapa pertanyaan oleh polisi yang menginvestigasi kejadian ini. Dia ini adalah Ethos. Ya, dialah polisi yang menangani kasus ini, dan Ethos jugalah yang akhirnya nanti menjadi suaminya Sherin. Ketika Sherin menyadari lukanya sudah mulai berangsur sembuh, lalu tiba-tiba dia pun dikunjungi oleh pasien yang lain. Dia adalah pria yang tadinya kita lihat sudah dikebiri, namun dia juga terlihat sudah membaik. Sherin lalu pergi berkunjung ke tempatnya Everett dan mengatakan apa yang sudah dia lihat sebelumnya, yaitu ketika Sherin melihat mantan pacarnya Nico yang sudah mati 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati 10 tahun yang lalu masih hidup dan berada di fasilitas ini? Everett pun lalu pergi menemui Dr. Hallenbach dan protes bagaimana mungkin ada seseorang yang ditahan di sini selama 10 tahun lamanya, sedangkan Everett dijanjikan dalam waktu 3 bulan dia bakal dibebaskan. Apakah selama ini dia sudah dibohongi? Everett yang latar belakangnya memang seorang pengacara hukum, dia pun mendebatkan semuanya kepada Dr. Hallenbach. Everett juga melemparkan berbagai pertanyaan yang akhirnya membuat Dr. Hallenbach membawanya untuk bertemu dengan manajer fasilitas tersebut. Ternyata Everett malah dibawa ke sebuah ruangan dan dia pun ditangani oleh perawat-perawat yang berada di sana dan membuat kembali lidahnya Everett menghilang alias dipotong. Kita kembali ke masa lalu ketika Sherin sedang diwawancarai dan diberi beberapa pertanyaan oleh polisi yang sedang menginvestigasi yaitu Ethos. Sherin tetap mengatakan kalau dia tidak mengetahui alasan apa sebabnya Nico bunuh diri. Juga tentang semua narkoba yang berada di dalam sebuah piano, di mana di atas piano itulah Nico gantung diri. Kembali ke masa sekarang ketika Sherin melihat serum yang dia gunakan sudah hampir habis, dia pun melihat kakinya benar-benar sudah pulih. Sherin lalu pergi kembali keluar menuju kamarnya Nico, di mana dia melihat sebuah piano di sana. Tanpa dia sadari, ternyata Sherin sedang diikuti oleh pasien gila yang suka berbuat kriminal. Untungnya ada suara petugas yang lewat yang membuat pasien gila tersebut pergi menjauh. Lalu Sherin melihat petugas tersebut dan mengikutinya. Betapa terkejut dan senangnya Sherin melihat sebuah pintu yang dari luar sana terdapat dedaunan dan cahaya siang hari. Sherin bersegera berlari menuju pintu tersebut, namun alangkah terkejutnya lagi dia ketika membuka pintu tersebut, ternyata hanya ada tumpukan bata yang merupakan tembok. Seolah-olah itu semua hanyalah pintu yang dibuat sebagai halusinasi. Sherin kembali ke kamarnya Nico dan melihat piano tersebut. Dengan menggunakan dawai piano itu, Sherin pun menulis pesan kepada Nico agar menemuinya di ruangannya.
Ketika Sharon sedang teralihkan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan jatuhnya sebuah mayat, yaitu adalah mayatnya Nico yang membuat Sharon malah ketakutan dan berteriak, lalu dia pun bersegera kabur dari kamar tersebut. Sharon yang berlari keluar tidak sengaja bertemu dengan Dr. Hallenbach, dan Sharon pun melaporkan semuanya kepada dokter ini kalau dia tadinya melihat sebuah piano dan mayat yang gantung diri. Lalu kita kembali ke masa lalu ketika Sharon berada di halaman rumahnya dan ditemui oleh polisi yang menyelidiki kematiannya Nico. Polisi ini pun mengatakan kalau kasusnya Nico sudah ditutup dan disimpulkanlah kalau Nico itu hanyalah bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Kembali ke fasilitas misterius ini, Sharon lalu pergi menemui Cassandra dan menanyakan sudah berapa lama Cassandra berada di sini. Cassandra sendiri sering disiksa dengan dimasukkan ke dalam oven dan membuat dirinya terbakar. Itu membuat dirinya bisa mencium dagingnya sendiri ketika api tersebut membakar tubuhnya. Sharon lalu berpikir untuk mengajak Cassandra kabur bersama. Tiba-tiba Sharon pun dipanggil oleh Dr. Hallenbach. Sharon pura-pura merasa belum pulih dan dia pun diam-diam mengambil kunci yang berada di pinggangnya dokter tersebut. Dr. Hallenbach lalu dipanggil oleh perawat lain untuk menangani pasien lainnya. Sharon pun lalu pergi mengajak Cassandra untuk kabur. Menggunakan kunci tersebut, mereka lalu pergi ke ruang kerja Dr. Hallenbach. Mereka mencari benda-benda yang serasa bermanfaat untuk mereka kabur. Mereka pun menemukan sebuah peta ruangan bangunan tersebut. Mereka lalu bersegera menggunakan jas perawat agar mereka bisa menyamar dan kabur secepatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Dr. Hallenbach yang mengatakan kalau dia kehilangan kuncinya. Lalu datanglah ke ruangan tersebut Dr. Hallenbach bersama satu orang petugas. Untungnya mereka bersembunyi dan tidak ketahuan. Mereka bersegera pergi keluar dan memakai masker, namun mereka harus melewati seorang perawat yang ternyata perawat itu mengetahui gerak-gerik mereka. Mereka berdua sudah dikepung oleh perawat lainnya yang berasal dari lorong yang lain. Lalu Cassandra yang merasa sudah tidak tahan lagi disiksa terus-menerus, dia pun lalu malah membuat dirinya benar-benar mati dengan menggorok lehernya. Lalu Sharon pun menggunakan kesempatannya untuk kabur seorang diri. Seorang perawat yang sedang mengantarkan sebuah jenazah pun merasa curiga melihat seseorang sedang berusaha untuk membuka pintu keluar. Sharon benar-benar diburu oleh waktu. Tiba-tiba sirene pun berbunyi menandakan pintu keluar sudah terbuka. Sharon tidak kehabisan akal. Dia tahu kalau dia sedang dikejar, daripada dia harus lari-larian, dia pun membuat perawat tersebut terjatuh. Perawat-perawat lain yang mengejar tentunya tidak mendapatkan informasi dari rekannya yang sudah melapor. Lalu Sharon pun menggunakan kesempatannya untuk kabur berlari sejauh mungkin sampai akhirnya Sharon menemukan sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut Sharon mendengar suara pasangan lagi bertengkar. Lalu Sharon pun memohon bantuan. Namun ketika dia membuka pintu rumah itu, terlihat dan terdengarlah kalau tidak ada orang yang berada di rumah tersebut. Sharon pergi menyusuri tangga untuk memastikan apakah ada orang di rumah ini. Lalu Sharon pun sampai di sebuah ruangan yang gelap. Dia pun terjatuh dan mendapati mayatnya Nico. Seolah-olah Sharon dibuat berhalusinasi kalau ternyata dia belum benar-benar keluar dari fasilitas mengerikan tersebut. Sharon pun malah digantung hidup-hidup seperti Nico, mantan pacarnya. Sharon memang sudah benar-benar dalam keadaan sekarat, namun akhirnya Sharon kembali diselamatkan menggunakan serum antidot. Dr. Hallenbach mengatakan kalau mereka yang berada di sini tidak bermaksud untuk membunuh para pasien. Mereka hanya menyiksanya untuk membuat para pasien tersebut sadar dengan masa lalu mereka. Everett berkemungkinan dia adalah seorang pengacara hukum yang berkemungkinan dulu sudah menggunakan lidahnya untuk berbicara dalam membela kliennya, baik itu adalah orang yang benar maupun orang yang salah, sehingga Everett ini sering dihukum dengan dipotong lidahnya. Berkemungkinan juga pria yang tadinya ingin melecehkan atau ingin memperkosa Sharon, dulunya dia adalah seorang kriminal yang sudah memperkosa wanita-wanita. Karena itulah dia pun dikebiri berkali-kali. Sharon pun lalu menanyakan kepada Cassandra apa sebenarnya kesalahan yang dulunya Cassandra sudah perbuat. Ternyata di masa lalunya dulu, Cassandra mengatakan kalau dia melihat peternakan Charpelai, itu sejenis binatang ternak yang diambil bulunya. Yang dilakukan oleh Cassandra itu adalah salah. Dia tidak tega jika binatang-binatang itu dimanfaatkan dan diambil bulunya. Malah Cassandra membakar satu peternakan tersebut, begitupun sekaligus dengan dua orang pemilik peternakan itu, yaitu sepasang suami istri. Sharon pun mengatakan kepada Cassandra kalau sebenarnya mereka itu benar-benar sudah mati, di mana mereka semuanya sekarang berada di neraka. Mereka disiksa, lalu disembuhkan kembali, dan disiksa kembali, disembuhkan kembali, begitu seterusnya. Disinilah pengakuan sebenarnya dari Sharon yang mengatakan kalau dirinya lah yang sudah membunuh mantan kekasihnya Nico. Mereka berdua terlibat dalam sebuah pertengkaran, namun ketika Sharon ditampar, dia pun berusaha untuk membela dirinya. Dia tidak bermaksud untuk membunuh mantan pacarnya ini.
Itu semua murni ketidaksengajaan, namun akhirnya dia pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan membuat seolah-olah Nico itu gantung diri. Hal itu pun akhirnya diketahui oleh Ethos yang nantinya menjadi suaminya Sherin. Sherin lalu pergi menemui Dr. Hallenbach dan menanyakan apakah Sherin benar-benar sudah mati dan disiksa di sebuah neraka. Intinya semua yang berada di rumah sakit ini adalah mereka yang dihukum, termasuk Dr. Hallenbach. Jadi dokter itu di masa lalu, dia menggunakan kuasanya sebagai seorang dokter dengan semena-mena. Dia seenaknya saja menuliskan resep obat untuk para pasiennya. Tanpa dia sadari, resep obatnya itu malah membuat pasien-pasiennya overdosis. Nantinya setelah 3 bulan, pasien-pasien itu dievaluasi. Ada yang nantinya bakal menjadi seorang penyiksa, namun nantinya juga bakal menjadi pasien yang terus-terusan akan disiksa. Bahkan dokter ini sudah berada di fasilitas misterius ini semenjak tahun 1969. Sherin lalu tiba-tiba diseret oleh seorang perawat yang akan menghukum Sherin, lalu Sherin pun disuruh untuk menggantungkan dirinya seperti Sherin sudah memperlakukan kepada Nico, mantan pacarnya. Ternyata yang menghukum Sherin pada saat itu adalah Nico sendiri. Nico juga sudah ditugaskan di fasilitas ini. Lalu Sherin pun mengatakan kepada Nico bahwa dia sangat mencintainya. Dia tahu apa yang dia lakukan di masa lalu itu adalah hal yang salah dan dia pun meminta maaf. Sherin ingin membayar seluruh rasa penyesalannya dengan benar-benar bunuh diri. Dia menyuruh Nico untuk membiarkan dirinya gantung diri di sini, namun tolong jangan diselamatkan, tolong jangan diberikan serum penyembuh. Namun Nico yang berubah pikiran dan dia pun ingin menyelamatkan Sherin. Dia pun lalu membawa Sherin. Mereka sempat bertemu dengan Dr. Hallenbach, namun Nico berusaha untuk membela Sherin. Fasilitas ini sebenarnya bukanlah fasilitas yang sebenarnya, melainkan ini adalah gambaran seolah-olah sebuah neraka, di mana Sherin sebenarnya belum benar-benar mati, melainkan dia dalam keadaan koma. Sherin yang belum benar-benar mati memiliki kesempatan untuk hidup kembali, dan itu dibuktikan ketika Sherin berusaha untuk melewati jembatan itu dan Nico ingin menyusulnya namun tidak bisa. Itu berarti Nico benar-benar sudah mati. Dengan sekuat tenaga, Sherin pun berhasil melompat walaupun jembatan itu sudah putus, dan akhirnya Sherin pun berhasil kembali ke tubuh aslinya. Sherin sadarkan diri, dia benar-benar sudah tersadar dari mimpi buruk yang sangat panjang. Dia pun ditemui oleh dokter baik yang pertama kali sebenarnya dia temui di rumah sakit. Setelah mengalami komplikasi, Sherin memang sempat mati selama 15 detik. Sherin pun kembali akhirnya bisa bertemu dengan putri yang ia cintai, begitupun dengan suaminya. Sherin yang sekarang sudah benar-benar pulih, dia pun mencari tahu tentang nama-nama yang dia temui di dalam tidur panjangnya ketika dia koma, yaitu nama Dr. Hallenbach. Dia pun melihat kalau dokter itu sudah mati pada tahun 1969. Di mana tadinya dokter itu mengatakan kalau dia sudah bekerja di fasilitas misterius itu semenjak tahun 1969. Begitupun dengan Cassandra, wanita yang sudah tidak berambut yang dia temui di rumah sakit tersebut. Semua yang dia alami dalam keadaan koma itu membuat Sherin menyadari kalau apa yang sudah dia lakukan di masa lalu itu adalah benar-benar sebuah kesalahan yang membuat dia menyesali semuanya. Kita diberikan gambaran tentang bagaimana siksaan sebuah neraka, tentang orang-orang bakal dihukum atas kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Ya walaupun sebenarnya film ini hanyalah secuil gambaran neraka yang sebenarnya. Sampailah kita di akhir video ini, apapun yang kalian tonton, ambil nilai baik-baiknya aja ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video baru Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!